Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Reza Ramadan dengan NIM 029. Di sini saya akan menjelaskan proyek tugas akhir untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Soal pertama, Truncatable dan Retractable Time Challenge. Di sini eh, kita akan membuat bilangan prima transformatif, sebuah bilangan bulat positif NNN tanpa digit 0 dikatakan bilangan prima transformatif apabila memenuhi semua kondisi eh, di bawah ini. Yang pertama truncatable alternatif, yang kedua rotatable, yang ketiga mirror truncatable. Selanjutnya di sini tugasnya mengimplementasikan eh, Python classify BPT yang akan mengembalikan eh, string valid bila 6 adalah bilangan prima transformatif. Mengembalikan alasan kegagalan pertama yang ditemukan dengan salah satu string, yaitu not prime jika bukan prima, zero yang mengandung digit 0, file at altrang itu jika syarat gagal pada syarat satu, file rotation gagal pada syarat 2, file mirror gagal pada syarat 3, dan kita akan menggunakan prinsip prinsip stack. Di sini kita akan mendefinisikan fungsi isPrime untuk mencek apakah n adalah bilangan prima. Jika n kurang dari 2, kita akan return false. Jika n sama dengan 2, kita return true. Jika n dibagi 2 sama dengan 0, kita akan return false. Dan kita cek pembagian ganjil hingga angka n. Kita looping di sini jika n angka dibagi i sama dengan 0, maka kita akan return false. Jika sudah jika tidak ada yang jika n adalah bilangan prima, kita akan return true. Kita akan selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi digit to stack untuk mengubah angka menjadi dua stack kiri dan kanan menggunakan prinsip stack dengan push semua digit. Digit string 6, left stack list kosong, right stack list kosong. Lalu kita push semua digit ke dua stack. Kita looping di sini for digit in digit, left stack append digit dan right stack append digit, dan kita kembalikan left stack dan right stacknya. Di sini kita definisikan fungsi alternating truncation untuk melakukan pemotongan alternatif menggunakan stack dengan pola kiri kanan dan seterusnya. Left stack, right stack sama dengan digit to stack, result list kosong, turn left sama dengan true untuk memulai dari kiri. Kita loop di sini left stack and right stack. Uh, if turn left, jika mulai dari kiri, maka kita pop dari kiri. Left stack pop 0. 0 ini adalah indeks pertama dari list. Oke, dan ketika bukan mulai dari kiri, maka pop dari kanan. Dan kita buat angka dari sisa digit uh, yang di pop. Dan kita ganti giliran. Lalu kita kembalikan result. Kemudian kita di sini mendefinisikan get rotation untuk mendapatkan semua rotasi siklis. Kita S sama dengan string 6, rotation list kosong, kita loop di sini panjang len S, kita ambil I karakter dari depan dan pindahkan ke belakang, lalu di append. Kita kembalikan rotation. Kemudian kita definisikan fungsi mirror number untuk membuat cermin dari angka dengan membalik urutannya. Kemudian kita classify BPT-nya untuk klasifikasi bilangan prima transformatif dengan return valid jika memenuhi semua syarat, string alasan kegagalan jika tidak memenuhi syarat. Yang pertama kita cek apakah num sendiri prima. Jika bukan prima, maka kita akan kembalikan not prime. Kemudian selanjutnya jika ada string 0 di string 6, maka kita akan kembalikan hash 0. Yang ketiga, truncation
kita looping di sini untuk truncation, kita cek apakah eh, jika dia bukan prime, maka kita akan return file outrun dan begitu juga dengan rotation dan mirror. Ketika semua kelima syarat ini terpenuhi, maka kita akan return valid. Di sini ada contoh, saya buat contoh 34, 23, 197, 1013, 17, dan 37. Di mana 34 itu not prime, 23 itu file rotation, 197 itu file outrun, 1013 itu has zero, dan 17 itu file add mirror, 37 itu valid. Di sini ada eh, analisis BPT untuk eh, 37, 17, 23, dan 197. Dapat dilihat di sini 37 eh, prima, tidak ada zero. Ketika kita hapus 3, sisa 7, 7 itu prima. Kita rotation 73 itu bilangan prima, mirror truncation itu kita balik dan kita truncation, eh, sisa 3, 3 itu bilangan prima, maka hasilnya valid. Dan begitu juga dengan 17, 23, dan 193. Eh, Next, kita perjalanan tak terlupakan. Di sini kita akan membuat eh, sebuah node dalam linked list berisi eh, tempat wisata dan eh, jarak-jaraknya. Di sini kita akan membuat kelas node mempresentasikan tempat wisata dan linked list mengelola node-nodenya dan tambahkan metode untuk menambahkan node ke linked list dan menghitung jarak total perjalanan. Di sini kita buat kelas node definisi def init self name distance, self name sama dengan name itu nama tempat wisatanya, self distance sama dengan jaraknya, dan self next node ini untuk pointer ke node berikutnya. Lalu ada kelas linked list di mana self head node ini inisialisasi head dari linked list. Kemudian ada definisi add place, di mana new node sama dengan node name distance untuk membuat node baru. Jika uh, jika linked list kosong, node baru akan menjadi head. Uh, Lalu uh, selainnya current sama dengan self head, while current sama dengan current next sama dengan new node untuk menambahkan node baru di akhir linked list. Definisi calculate total distance sama dengan 0, current sama dengan self head, while current total distance tambah sama dengan current distance, current sama dengan current next. Kita akan membalikan total distance-nya, total jaraknya. Di sini ada display place, current sama dengan head, place sama dengan list kosong. Kita akan menampilkan urutan while current, place open, current length, current sama dengan current next. Kita akan mengalihkan arah panah ke kanan dan digabungkan dengan tempat. Di sini ada linked list untuk tempat dan jaraknya. Terus kita hitung total dan menampilkan urutan tempat wisatanya, lalu kita print. Maka kita dapatkan output urutan tempat wisata yang dikunjungi, museum kota, taman kota, pantai indah, kebun binatang, pusat perbelanjaan, menara kota, dan total jarak yang ditempuh ada 13,5 kilometer. Dan mohon maaf, di sini seharusnya adalah 14,5, uh, karena di sini saya tidak menambah, saya saya hapus satu di dalam sini. Oke. Next, ada manajemen antrian di terminal kereta cepat. Eh, Anda adalah seorang insinyur sistem di sebuah terminal kereta cepat yang baru beroperasi di negara Konoha. Setiap 15 menit kereta buka dengan kapasitas 60 kursi
ribuan penumpang datang setiap hari sehingga manajemen antrian dan alokasi kursi harus dioptimalkan agar semua penumpang puas namun SOP keselamatan tetap terpenuhi. Eh, di sini ada tantangan antrian, prioritas, lalu batas waktu tunggu, optimalisasi kapasitas kereta, eh, penyimbang ketidakseimbangan, pengisian akhir, kelompok penumpang, dan spesifikasi teknisnya. Dan kita diminta outputnya log keberangkatan setiap kereta, nomor keberangkatan, daftar ID, penumpang, komposisi kelas, jam berangkat, dan daftar penumpang yang mengalami overweight. Eh, Lalu kita masuk ke kodenya. Di sini ada kelas passenger untuk eh, 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 untuk passenger, di mana self ID itu ID, self name itu name, ticket class itu ticket class, dan seterusnya. Dan di sini ada kelas train terminal. Terminal ini untuk syarat-syarat yang tadi di syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Di sini kita buat queue untuk setiap kelas, konfigurasinya di mana train kapasitinya 60 kursi dengan interval 15 menit, dan batas waktu tunggu untuk ekonomi 45, bisnis 30 menit, premium 15 menit, terus komposisi ideal untuk ini minimal ekonominya 9 kursi, terus minimal bisnisnya 15 kursi, dan kita akan menambahkan dari passenger ke antrian. Jadi jika passenger punya voucher, maka akan masuk ke antrian voucher. Begitu juga dengan premium akan masuk ke premium, bisnis akan masuk ke bisnis, dan ekonomi masuk ke ekonomi. Lalu kita cek, di sini ada definisi cek untuk mencek penumpang yang menunggu melampaui batas. Terus di sini ada get queue length, terus check imbalance, dan calculate allocation untuk alokasi kursi. Eh, Lalu kita di sini ada proses grup untuk memproses kelompok penumpang untuk memastikan mereka naik bersama. Terus ada depart train untuk keberangkatan kereta, kita hitung alokasi kursi, ambil penumpang dari setiap antrian, eh, kita alokasi voucher yang paling tertinggi, kemudian ada eh, premium, bisnis, dan ekonomi terakhir yang eh, prioritas paling rendah. Lalu hitung statistiknya. Di sini ada fungsi simulated day, di mana ini simulasi operasi terminal dalam satu hari. Yang pertama kita urutkan penumpang berdasarkan waktu kedatangan, lalu kita mulai simulasi dari jam 8 dengan interval waktu 15. Lalu eh, kita tambahkan penumpang yang datang sebelum keberangkatan berikutnya, dan cek penumpang yang menunggu terlalu lama. Ketika ada yang terlalu lama, kita masukkan ke voucher voucher queue, terus proses keberangkatan jika ada penumpang, dan di sini kita break jika tidak ada penumpang yang menunggu. Lalu kita print ringkasan dan contoh penggunaannya. eh, kita ambil data dari CSV yang ada di soal sebelumnya, yang ada 120 orang, sampel 120 sampel, dan kita jalankan result sama dengan simulate day passenger. Di sini ada output berupa keberangkatan kereta dengan interval 15 menit. Dapat dilihat bahwa keberangkatan kereta itu berjumlah 11 kereta keberangkatan dengan eh, waktu terakhir jam 10.45.
Di sini ada ringkasan hari ini, total penumpang terangkut ada 120, premiumnya 20, bisnisnya 36, ekonomi 64. Jumlah keberangkatan keretanya 11, kursi kosong keseluruhan ada 540. Tidak ada penumpang yang overweight dan mendapat voucher karena tidak ada yang melewati batas. Log selesai, semua penumpang dalam antrian hari ini sudah ditangani. Oke, itu untuk nomor 3. Lanjut, misi kilat lintasan petir untuk CV. Di Desa Konoha, unit eh, eh, CV sebagai arsitek jembatan tersohor menunggu di kota N untuk memimpin upacara. Sayangnya, sang sahabat Asetia Argi terjebak di kota A. Selesai memeriksa generator angin. Ia adalah satu-satunya insinyur yang dipercaya CV untuk membawa golongan rancangan terakhir. Dan kita sebagai koordinator akan eh, harus membantu Argi dari kota A untuk menuju ke kota N menemui CV. Jadi kita akan membantu Argi dari kota A ke kota N. Di sini saya akan memakai Jitra algorithm dan di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Jadi di sini kita inisialisasi dulu dari kota A sebagai 0 titik pertama. Lalu kita cek kota A bisa ke kota mana saja. Ada kota B, kota C, dan kota D. Maka kita eh, masukkan ke dalam tabel dengan bobot-bobotnya. Dan kita ambil yang paling kecil dan kita tandai dan kita turunkan. Lalu dari D ini bisa ke E dan F. Jadi dari ADE itu bobot 13, ADF itu bobot 14. Dan kita ambil yang paling kecil dan kita tandai dan kita turunkan yaitu 6 AC. Eh, Lalu di sini dari AC kita bisa ke T dan F juga, kota F dan kota F juga. Eh, tetapi di sini tabel diperbarui karena bobot ACE lebih kecil daripada ADE. Begitu juga dengan ACF, dengan ADF. Jadi tabel ini diupdate karena bobot ACE dan ACF ini lebih kecil daripada ADE dan ADF. Lalu kita cari bobot terkecil dari yang ada di sini dan kita tandai, lalu kita turunkan. Dari AB ini bisa ke EF juga, dan cek apakah bobotnya lebih kecil daripada ACE dan ACF. Eh, Ternyata eh, bobot ABE dan ABF tidak lebih kecil daripada ACE dan ACF. Jadi kita tidak update tabelnya. Dan kita cari yang paling bobot terkecil selanjutnya yaitu 8 ACE dan kita tandai dan turunkan. Dari ACE ini kita bisa ke GHIJ. Dari GHIJ itu eh, ACEG itu berbobot 9, ACEH itu berbobot 16, ACI itu 11, dan ACEG itu 14. Dan kita ambil bobot terkecil yang belum ditandai, yaitu 9, dan kita turunkan. 9 ini dari G ini bisa ke KLM. Oke. Berbobot 15, 16, dan 17. Lalu kita cek eh, dari ACF. Cari yang paling kecil. Di sini ada dua, ACF dan ACI. Di sini kita ambil yang paling kiri. Karena di kiri ini masih 3 kota dan sedangkan ACI ini sudah 4 kota. Jadi kita cek ACI dulu, ACF terlebih dahulu. Dari ACF kita bisa ke GHIJ. Jadi eh, kita cek apakah ACF G itu lebih besar dari ACEG. Ternyata tidak diupdate. ACFH itu
lebih kecil daripada ACEH, jadinya diupdate. Apakah ACFI lebih kecil dari ACI? Tidak, eh, jadinya tidak diupdate. Apakah ACFJ itu lebih kecil dari ACJ? Itu lebih kecil dan diupdate. Dan dari sini kita ambil yang paling kecil selanjutnya yaitu ACII. Di ACII kita turunkan eh, begitu kita dari I itu bisa ke K dan L dan M. Cek apakah ACI itu ACIK itu lebih kecil daripada ACGK. Ternyata di sini dia lebih besar dari ACI itu 11 ditambah 5 16. Tidak tidak lebih besar lebih besar daripada 16, 15, maka tidak diupdate. Begitu juga dengan ACIL 17, ACIM itu 20, maka tidak diupdate. Dan kita ambil eh, bobot kecil yang belum tidak belum ditandai, yaitu ACFJ 12. Selanjutnya kita turunkan eh, dan kita cek dari J ini kita bisa K, ke kota K, kota L, dan kota M. Dan cek apakah ACFJ ini lebih kecil JKL ACFJ K itu lebih kecil daripada ACGK, ACFJL itu lebih kecil daripada ACGL, atau dan ACFJM ini lebih kecil dari ACEGM. Ternyata eh, tidak lebih besar, tidak lebih kecil daripada ACEGK, ACEGL, dan ACEGM. Kemudian kita cari yang paling kecil selanjutnya yang belum ditandai yaitu 14. Kita lalu kita tandai warna hijau dan kita turunkan. Di sini ACFH bisa ke ACFHK, ACFKL, dan ACFHM. Di sini ACFHK ini tidak lebih besar daripada ACEJK. Eh, jadi tidak diupdate. Eh, dan kita cek apakah ACFHL ini lebih kecil daripada ACGL. Ternyata bobotnya sama-sama dengan sama-sama 16, dan eh, sebenarnya AC sebenarnya kita bisa memakai ACFL ini juga, dan ACFHM juga sama, tapi tidak saya tambahkan karena ACGL ini eh, ACFHL ini tidak melebihi ACGL, di tetap tidak berubah, maupun ACGM yang juga tidak berubah. Lalu kita ambil yang paling bobot yang paling kecil yaitu 15 ACGK, dan kita turunkan eh, terus ke M, dia berbobot 22, kita ambil yang paling kecil lagi yaitu ACGL. eh, Terus kita dapat ACGLN berbobot 21, lalu kita cari lagi yang paling kecil 17 ACGM. Dari ACGMN itu 22, eh, karena dia lebih besar, jadi kita tidak update, dan kita dapat ACGLN untuk lintasan eh, ARG untuk menemui CV. Namun ARG juga bisa melewati kota ACFHLN untuk menemui CV karena bobotnya itu sama dengan ACEGLN. Sama-sama berbobot 21. Tetapi karena di sini kita memakai Dijkstra, kita eh, tabel Dijkstra, kita memakai ACEGLN. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.